Berarti akan menghalangi atau tidak mendukung tuntasnya sebuah proses pidana. Menghalang-halangi itu ada ancaman hukumannya. Kalau orang mencoba tidak menyiarkan, tidak membuka sehingga terhalang keadilan, orang dihukum 12 tahun, maka ada satu konsep yang disebut sebagai obstruction of justice, menghalangi keadilan. Obstruction of justice, ancaman hukumnya 7 tahun. Nah, jadi harus dibuka. Apalagi pengadilan tata usaha negara sudah memerintahkan untuk dibuka melalui putusannya. Informasi yang akan berwujud pada perintah untuk dilakukan, yaitu dibuka untuk umum, supaya yang berkaitan, yang bersangkutan bisa menggunakan. Sebut saja dalam perkara pidana ini kan Dr. Tifa dan Pak Roy Suryo yang merupakan, yang bersangkutan bisa meminta itu dengan hak satu produk yang erga omnes. Erga omnes ini berbeda dengan pidana. Pidana itu interpartis, sifat putusannya hanya orang bersangkutan saja yang berhak untuk berupaya melawan dan sebagainya. Tapi erga omnes ini berlaku untuk setiap orang, setiap masyarakat yang ingin tahu apakah betul ijazah itu betul apa tidak, sah apa tidak dari seseorang. Itu disebut sebagai semua publik berkaitan dengan putusan yang diputus PT UN, juga MK. PT UN tidak semuanya erga omnes, tapi perkara ini saya memperhatikan sebagai suatu putusan yang bersifat erga omnes. Eksepsi Dr. Tifa itu diterima dan pengajuan dari JPU dianggap batal demi hukum. Itu tertera dengan jelas itu. Jadi dakwaannya itu batal demi hukum, artinya tidak eksis, never eksis dalam perkara persidangan. Bagi saya, KUHP yang baru itu mengatur bahwa perkara dipersilakan dimajukan 1 kali lagi saja dengan registrasi baru, dengan nomor baru. Kalau dengan nomor baru berarti semua isi dari dakwaan itu juga baru, termasuk apakah pihak yang diperlukan untuk dihadapkan ke pengadilan itu sebagai status baru, bukan yang lama. Yang lama terdakwa, dari tersangka kemudian menjadi terdakwa, kemudian dinyatakan batal demi hukum dakwaan ini sehingga diputihkan seluruhnya. Itu paham saya. Makanya perhatian yang mendalam agar secara profesionalisme Badan Administrasi Negara itu menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan syarat-syarat hukum administrasi negara. Orang sering tidak memperhatikan hukum ini. Ya, orang lebih takut pada hukum pidana, lebih tertarik hukum perdata. Tapi ada hukum administrasi yang patut dilakukan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. AAUPB itu ada di pasal 20 Undang-Undang 35 tahun 2014. Di sana orang kurang memperhatikan. Itu undang-undang yang memperhatikan perilaku, kekuasaan yang berlebihan, mencampur adukan kekuasaan atau wewenang, itu diatur semua di undang-undang ini yang tidak kalah kerasnya dengan undang-undang pidana, hukum pidana. Kalau pra-peradilan berbeda dengan tadi eksepsi. Pra-peradilan itu pra dari peradilan, pre-trial. Sebelum masuk pada pokok perkara, Pak Presiden mengajukan sampai 3 kali. Itu hak orang, karena apakah ketika dia dimulainya sebuah pemeriksaan itu sudah sesuai dengan undang-undang. Apakah ada tekanan di sana? Apakah ada tindakan-tindakan oleh pemeriksa yang berlebihan sesuai dengan AAUPB itu ada di hukum administrasi negara untuk proses-proses kekuasaan yang dilakukan. Yang sifatnya atributif, dia seorang anggota penyidik mempunyai turunan kewenangan atau mempunyai kekuasaan itu dari mana? Dari undang-undang, apa dari delegasi, dari pejabat yang lain, atau sifatnya mandataris. Itu semua diatur di sana, sehingga hukum administrasi akan dengan tepat mengarahkan pejabat negara untuk melakukan tugasnya. Ada waktunya, ada singkat 7 hari batasannya, kemudian tidak masuk pokok perkara, tidak boleh masuk ke pokok perkara. Intinya itu. Gajah Mada harus mentaati putusan pengadilan tanpa berargumen yang lain. Kalau perlu tidak usah upaya hukum lain lah. Ini cukup menarik masyarakat, terutama intelektual memahami, ya ini laksanakan di umum kok, terbuka itu apa yang perlu dilindungi, dengan tujuan apa melindungi dan menghindar dari perintah pengadilan. Putusan pengadilan adalah hukum, itu asas.
apa yang diurus pengadilan itu undang-undang harus dilakukan. Ya upaya banding boleh, upaya yang lebih tinggi lagi silahkan. Tapi kalau dia memahami dengan apa ya, dengan arif ya, bukan thinking tapi reasoning, dia akan mentaati. Dan dengan demikian ini bisa menyelamatkan orang atau memang orang itu bersalah di tingkat pidananya. Kalau betul memang ini sudah absah, sudah melalui proses administrasi yang tepat untuk menerbitkan ijazah, ya silakan. Berarti fitnah, berarti nama baik. Tapi kalau tidak, ada yang kurang di situ atau ada yang tidak dilakukan, kita sudah menyelamatkan satu orang yang terkena hukum yang tidak menjadi tanggung jawab hukumnya, orang yang tidak bersalah.